Jenis UMKM yang saya gunakan adalah kuliner, yaitu ayam crispy. Di sini ada banyak menu yang dihadirkan, tetapi secara garis besar terbagi menjadi dua menu utama, yaitu ayam crispy dan tahu. Untuk ayam crispy sendiri dibagi menjadi 3 potong, yaitu dada, paha, dan juga sayap. Untuk stok ayam tersedia 250 potong, dan untuk stok tahu tersedia 500 potong. Stok yang saya sebutkan untuk harian. Membuat relasi antar tabel pada database menggunakan MySQL. Langkah pertama, nyalakan terlebih dahulu XAMPP, lalu masuk ke phpMyAdmin. Pilih new, lalu isi nama untuk membuat database yang baru. Setelah database terbuat, langkah selanjutnya yaitu membuat tabel. Saat membuat tabel, kita bisa menggunakan cara manual dengan menekan SQL lalu menuliskan kodenya secara langsung, atau tekan new pada tabel dan menuliskan data tanpa kode. Untuk contoh tabel pertama yang saya buat, saya akan menggunakan cara menulis kode secara langsung seperti ini. Lalu pada tabel lainnya, saya akan menggunakan cara kedua, yaitu dengan langsung mengisi data tabel tanpa menuliskan kode secara langsung. Setelah semua tabel yang dibutuhkan jadi, maka pastikan untuk menentukan mana primary key dan mana foreign key. Untuk foreign key sendiri, kita bisa mengedit dengan menekan target foreign key, lalu tekan tombol index. Setelah itu, kita mengisikan data pada atribut menu untuk mengisikan jumlah stok dan harga satuannya. Pembuatan tabel sudah selesai, maka sekarang masuk ke relasi antar tabel. Yang pertama, tekan tombol More pada pojok kanan atas, lalu pilih Designer. Rapikan tabel sesuai yang diinginkan. Simpan halaman menggunakan Save Page pada menu di samping kiri. Setelah itu, tekan Create Relationship pada menu. Select pertama untuk primary key, lalu select kedua untuk foreign key. Pada opsi On Delete dan On Update, pilih Cascade. Lakukan lagi kepada relasi lain yang digunakan. Jika garis relasi tidak muncul, coba refresh halaman terlebih dahulu. Atau pastikan toggle relationship lines aktif. Pembuatan database dan relasi antar tabel pada database MySQL sudah selesai. Sekarang lanjut ke penjelasan manajemen transaksinya. Saat pembeli melakukan transaksi, maka tabel menu akan ada pengurangan data pada atribut stok. Karena stok akan otomatis berkurang seiring jumlah pembelian. Lalu, data tabel penjualan akan terisi dan ditampilkan, yaitu data pada atribut ID penjualan, tanggal pembelian, dan total seluruh harga. Setelah itu, data tabel pelanggan akan terisi dan ditampilkan, yaitu data pada atribut ID pelanggan, nama, nomor HP, dan alamat. Pada tabel detail penjualan akan terisi dan ditampilkan, yaitu data pada atribut ID detail, ID penjualan, ID pelanggan, ID menu, jumlah, dan subtotal.
Subtotal berasal dari jumlah kali harga suatu jenis makanannya. Untuk lebih jelasnya, langsung kita praktekkan menggunakan kode Start Transaction untuk memulai transaksi. Contoh, untuk hasil commit akan digunakan jika tidak ada kesalahan data seperti jumlah stok yang sudah sesuai dan transaksi akan berjalan lancar. Untuk rollback digunakan jika ada kesalahan data seperti jumlah stok yang tidak cukup. Semua perubahan data akan dibatalkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dengan begini, rollback bisa disebut dengan error handling. Perlu diingat, video yang saya tampilkan adalah contoh manualnya yang hanya menghadirkan konsep dasar dalam manajemen transaksi. Pada kasus nyatanya, hasil commit dan rollback akan terjadi secara otomatis oleh sistem sebuah aplikasi. Jadi, jika tahapan dirangkum, maka akan menjadi seperti ini. Start transaction, lalu stok akan dicek dan dikurangi. Jika tidak cukup, maka transaksi dibatalkan, lalu rollback kembali ke start transaction. Jika berhasil, maka akan lanjut mengisi di insert penjualan. Jika insert penjualan gagal, maka transaksi dibatalkan, lalu rollback kembali ke start transaction. Jika berhasil, maka akan lanjut mengisi di insert pelanggan. Jika insert pelanggan gagal, maka transaksi dibatalkan, lalu rollback kembali ke start transaction. Jika berhasil, maka akan lanjut mengisi di insert detail penjualan. Jika insert penjualan gagal, maka transaksi akan dibatalkan, lalu rollback kembali ke start transaction. Jika berhasil, maka akan lanjut ke tahap terakhir, yaitu jika berhasil semua, maka akan commit atau transaksi terlaksana. Seluruh perubahan data sudah disimpan permanen di database.